Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Silakan untuk Anda ingin bertanya, kami nantikan Anda di 087865110035. Kita coba langsung sapa, kayaknya ini penelpon pertama kita. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ibnu di Lombok Tengah. Siapa? Ibnu di Lombok Tengah. Iya, Ibnu di Lombok Tengah. Oh iya, silahkan Pak Ibnu. Iya, di Pringgerate ini. Oh, Lombok Pringgerate. Ya, apa namanya? Bagus ini ya, soal pilkada ya. Iya. Memang isu-isu yang saya dengar mau ditunda. Cuma saya baca-baca di internet itu enggak ditunda katanya. Cuma ya kalau virus ini menjalar ya semoga lah kita berdoa supaya tidak menjalar kemana-mana virus ini. Kita juga jejak kita ini sebagai masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan ini ke tokoh masyarakat Pak Galang soal ini kalau di pilkada itu kan sering sekali ada isu-isu pakai uang. Kalau malam serangan Fajar itulah kebanyakannya uang itu yang beredar katanya. Cuman saya nggak pernah lihat itu, cuma kabar-kabar aja saya dengar. Berarti nggak pernah dapat ya Mas Ibnu ya? Juga sih kita dikasih uang. Cuma kabar-kabar aja, makanya menang di satu tempat gitu. Nah, bisakah kita keluar dari zona uang-uang itu gitu kan, supaya tercipta pilkada yang bersih, pemimpin yang bersih. Janganlah ada uang-uang segala gitu kan. Saya juga ingin tahu visi misi calon gitu supaya ya dia menang tanpa uang sudah itu. Itulah harapan masyarakat kita ini, Pak. Itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ibnu. Katanya ini Prof, gimana nih kita bisa keluar dari zona uang-uang itu loh, politik uang itu. Politik uang. Ya, silakan Profesor. Ya, memang saya sendiri juga tidak pernah melihat ya kalau serangan subuh itu, serangan fajar itu kemudian bawa uang. Tapi memang dulu pernah ada kasus gitu yang pernah saya sendiri pengalaman menanganinya, yang mengakui bahwa memang ada serangan fajar itu gitu, pernah terjadi gitu. Dan itu dia tunjukkan fotonya gitu, ini uang yang diberikan gitu pada jam sekian gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin bahwa kalau memang diisukan ada politik, kemungkinan dia terjadi gitu kan. Jadi bukan berarti tidak ada gitu kan, hanya isu-isu saja. Dan untuk keluar dari politik uang ini, memang ini harus pendekatan agama juga harus masuk di situ. Karena uang yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti katanya akan menjadi api di dalam neraka gitu kan, yang akan membakar kita gitu kan. Jadi cara untuk memperoleh uang itu menjadi penting gitu kan, dan untuk apa kita gunakan katanya kan dalam agama itu akan ditanya nanti. Kalau ini memang uang haram gitu ya, itu tentu nanti akan menjadi bumerang buat orang yang menerimanya kan. Jadi sedikit pun uang itu kalau memang itu haram, itu akan menjadi pintu masuk kita untuk masuk ke dalam siksa gitu ya. Dan kalau itu tidak dipercaya siksa nanti ya katanya sih uang yang kita terima dengan cara yang tidak baik itu tidak akan berkah dalam hidup gitu kan. Betul. Sehingga kalau kita sehat, mungkin anak kita sakit seperti itu gitu kan. Jadi pendekatan semacam itu harus juga kita lakukan gitu kan. Di samping juga penegakan hukum. Jadi kalau memang ada gitu kan kasus seperti itu, jangan segan-segan untuk melaporkan gitu kan. Tapi kadang-kadang yang seperti tadi, mudah-mudahan tuh ingin tahu ada apa tidaknya supaya dia mendapatkan bagian nanti, ya itu juga janganlah gitu kan. Jadi kita harapkan semua pihak jangan ada yang memberi gitu kan, tetapi juga jangan orang meminta gitu kan. Sekarang kan kadang-kadang kan orang meminta banyak gitu kan. Ya untuk inilah gitu, bukan hanya pribadi, kadang-kadang untuk kelompok masyarakat. Sehingga membuat orang yang berkepentingan itu ya berupaya untuk memberikan gitu kan. Nah itu juga, jadi pihak masyarakat sendiri juga harus sadar lah, supaya kita jujur lah di dalam menyampaikan aspirasi kita. Kalau memang itu orang adalah orang yang patut untuk menjadi pemimpin kita, tentu kita harus dukung, bukan saja dengan cara kita
mengeluarkan uang bahkan ya, tapi ikut kita bagaimana supaya dia mendapatkan suara gitu kan. Jangan kemudian karena mereka tidak memberikan uang lalu kita tidak didukung, padahal kan kita anggap bahwa orang itu adalah baik. Jadi harus ada idealisme lah sedikit di sini ya. Kalau memang itu kita anggap patut untuk menjadi pemimpin kita, jangan harapkan uang, bahkan kita yang mengeluarkan uang gitu kan untuk seorang pemimpin yang kita anggap akan mampu membawa kita nanti ke dalam alam yang lebih baik itu untuk kesejahteraan kita gitu, saya kira begitu ya. Baik, ada tanggapan Pak Dewa? Terima kasih. Jadi untuk mengantisipasi ini Polda NTB dan jajaran ini sudah seperti biasa membentuk namanya Satgas Money Politik. Itu untuk mengantisipasi terjadinya tadi itu permainan-permainan uang, istilahnya banyak serangan pajar atau apapun namanya itu ya. Dan bagi saya sendiri sebenarnya ini kalau kita lihat itu ya ininya itu, saya pikir masyarakat sekarang sudah pintar gitu. Dan yang mau nyogok pun agak sulit sekarang gitu. Oke. Apa benar pilih-pilih dia? Berarti ya. Apa benar dia mau nyoblos dirinya gitu. Kan gitunya itu. Sudah inilah. Saya pikir sekarang sudah eranya sudah mulai agak berubah sedikit gitu, berubah. Kalau dulu mungkin dikasih duit nyoblos langsung yang bersangkutan. Sekarang untuk pembuktian tuh enggak ada, kan sulit ya untuk buktikan kapan kita mau bahwa dirinya dicoblos kan gitu. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu. Makanya itu baru kabar aja. Ada yang melakukan itu. Kalau nggak salah ada juga yang ditindak ya dengan kegiatan money politik itu. Kemudian yang saya pikir kan dampaknya di sini. Dampak kalau orang menggunakan uang, namanya orang kalah, kan gitu. Kalau udah ngeluarin uang, dampaknya pasti tidak terima, kan gitu. Tidak terima dengan cara melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya terpaksa kita lakukan tindakan. Dan ini juga kalau nggak tahan mental juga orang yang ngeluarin duit, ngeluarin uang, banyak kita dengar kan stres dia, gila dia kan gitu. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Saya pikir kalau mau jadi seorang pimpinan ya bagaimana sebelumnya itu harus sudah dirintis melakukan sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat. Saya pikir dengan tidak menggunakan uang pasti bisalah terpilih dari masyarakat itu. Yang penting tunjukkan integritasnya dia di calon-calon untuk bagaimana untuk memberdayakan masyarakat atau menghidupkan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa sejahtera, menerima keadilan dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang lebih baik sekarang ini. Oke, tapi sebelumnya ada banyak kasus kan? Ada kasus money politik itu, tapi tidak seberapa. Tidak seberapa ya. Kalau nggak salah ya tahun kemarin yang baru kemarin itu yang ditangani secara terpadu oleh tim Gakumdu yang di Bawaslu. Itu kalau nggak salah cuma satu kasus saja dari sekian banyak ya. Itu aja ada yang tidak netral dan sebagainya, itu khusus untuk aparat keamanan. Hanya itu aja kasusnya. Yang lain-lain nggak ada itu. Ya kalau memang ada kita pasti akan tidak tunjuk buktinya. Makanya tadi kan mohon maaf Pak Ibnu dari Lombok Tengah kan hanya baru mendengar aja. Katanya kabar gitu kan, kita nggak keselentingan. Emang ini dari turun temurun kayak begitu terus ini isu-isu ini kan ya sudah terlanjur jadi inilah brand. Tiap pelaksanaan pilkada pasti money politik. Serangan fajar yang paling terkenal ya. Serangan fajar sekarang nggak ada fajar-fajaran, ketahuan kalau fajar kan. Kalau dulu ngadang di jalan, di gang dan macam-macam ngasih uang bisa berubah. Saya pikir itu terlalu kentara sekarang karena gini, pengawasan ini kan banyak gitu. Pengawasan kan bukan dari Bawaslu aja, dari kepolisian atau yang lainnya, masyarakat juga, para calon ini juga melihat, khawatir juga, percuma nanti dapat suara banyak terus ada gugatan, batal juga nanti kan gitunya.
Jadi itu yang apa namanya? Yang penting kita sama-sama mengawasi, mengawasi apakah ada money politik atau tidak gitu. Itu kesadaran kita masing-masing. Karena kita tidak tahu ini siapa lawan, siapa kawan, kan gitu. Yang kita sogok ternyata lawan kita, ntar kan susah nih. Akhirnya dia ngelapor sendiri. Ya itu, saya pikir makin lama makin inilah, makin apa? Mudah-mudahan tidak ada lah. Baik. Benar-benar murni seperti apa yang kita harapkan. Oke, amin. Semoga sih memang keadaannya ke depannya itu akan semakin baik ya, terus-menerus ya. Nah, pilkada kan identik nih, Prof ya, dengan mengumpulkan orang ya Pak Dewi ya, baik dalam jumlah kecil atau besar. Seringkali besar-besaran juga kan. Ada juga yang jumlah kecil. Tapi di sisi lain nih, seperti yang kita ketahui bersama, himbauan pemerintah sudah jelas bahwa sebaiknya jangan ada kegiatan yang mengumpulkan massa. Nah, kalau dari segi hukum nih, perlu tidak ada regulasi teknis yang mengatur kampanye? Profesor, silakan. Iya, saya kira sudah ada itu. Jadi peraturan KPU maupun di dalam hukum pemerintahan daerah itu sudah jelas itu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tinggal sekarang pelaksanaannya saja kita taat kita pada aturan itu, kan begitu ya Pak. Saya kira Pak Polisi sudah paham betul itu aturan-aturan yang mereka sudah pegang itu. Jadi saya kira kalau dari segi aturan sudah lengkap itu, saya lihat itu. Sudah lengkap ya. Nah kalau kaitannya dengan nah kecuali kalau sekarang dengan adanya corona ini gitu kan. Nah ini seperti apa? Apakah regulasinya akan dibuat sedemikian rupa kembali gitu kan? Seberapa batas boleh berkumpul, di mana berkumpul. Nah ini juga saya kira kalau dikaitkan dengan kasus corona ini, kalau memang nanti akan kita selenggarakan, tetapi masih ada kekhawatiran corona akan menyebar, maka di sini barangkali harus ada regulasi yang mendukung itu gitu kan. Ada tanggapan Pak Dewi? Ya, jadi memang benar apa yang dikatakan Prof tadi, bahwa semua kan sudah diatur. Khususnya ini kan nanti mengumpulkan masa ini kan di tahapan kampanye nanti. Polri sendiri di sini kita lihat dari evaluasi yang kemarin ya, bahwa sekarang itu sudah sulit kita untuk kita melihatnya nih, pengumpulan massa secara masif itu kayaknya nggak efektif kayak ini. Menurut saya melihat kacamata seperti itu dari para calon, rata-rata tidak mau memilih gitunya. Dan kalau mengajukan pemberitahuan, karena kita yang ngitin pemberitahuan sesuai dengan jadwal yang dibuat KPU, tapi pelaksanaannya harus memberitahukan kepada kepolisian untuk pelaksanaan pengamanan. Dan biasanya yang dilakukan adalah para calon ini ke lingkup yang kecil, umpamanya ke desa. Itu satu hari aja berapa izinnya satu desa, tapi ke RW dia bergilir tuh, nggak ngumpulin secara banyak-banyak seperti itu, atau dengan door to door, kebanyakan seperti itu. Saya yakin pola cara berkampanye itu sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kan sepeda motor kurang gede-gede gitu kan, gitu, pawai dan lain sebagainya itu. Nah, memang raminya kemarin apabila ini kalau di Pilpres ini apabila calon dari pusat ada. Tentunya kalau saya melihat sih pasti ada pengkondisian massa di situ. Karena kalau datang dari pusat kalau sepi kan gak enak kan ya. Di rame-ramein kira-kira seperti itulah. Gitu. Yang penting enggak ini. Nah, kayak gini juga sebenarnya salah satu sebenarnya yang perlu kita sosialisasikan masalah ada istilah social distancing gitu, yang jaga jarak ya, corona. Nah itu kan itu kita perlu sosialkan gitu, menghindari berarti kerumunan. Kampanyenya satu orang berdiri 1 meter gitu ya, tapi tetap kampanye. Ya ini kayak sekarang ini kan itu kita yang kita lakukan seperti itu, gitunya ini apa social distancing. Ada beberapa item itu. Kemarin juga saya sudah sampaikan juga. Nah ini perlu disosialisasikan apa yang dimaksud dengan social distancing itu. Atau mengikuti kampus. Sekarang kan juga kampus juga kan online, kuliahnya online. Betul. Jadi nanti kampanye juga barangkali buat grup gitu kan. Ada aplikasi gitu kan. Sehingga nanti mereka itu akan kampanye melalui daring gitu kan. Bisa jadi demikian. Ya sebenarnya semua kegiatan yang kita lakukan itu cuma caranya aja.
tetap tujuan bisa tercapai, cuma caranya aja yang berbeda gitu. Kalau kita dulu pokoknya ngumpul harus datang ini, tadi contohnya cara-cara yang disampaikan oleh Prof itu salah satunya seperti itu gitu-gitunya. Jadi ya, ini untuk menghindari penyebaran tuh. Ya mudah-mudahan sampai sekarang belum ini ada ini di NTB. Di NTB nih. Semoga saya tidak ada ya, Prof ya. Mungkin lewat Vicon ya, video conference. Mungkin ada di lapangan nanti ada layar gitu dihubungkan dengan sistem. Betul. Jadi mereka itu kampanyenya dari ruangan sendiri gitu kan. Bisa, Bro. Kemudian akan dilihat sama orang banyak kalau memang itu di tempat. Ya, silakan kawan global, kami nantikan Anda di 087865110035 ataupun di 081339909670 sampai tuntas. Nanti bisa juga melalui Facebook kami Global FM Lombok. Jangan kemana-mana.